Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kori-kori semuanya, kita jumpa lagi di Sinau bareng Kori-kori. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman singkat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan kisi-kisi tes SKD CPNS tahun 2021. Kita akan membahas poin-poin pentingnya yang sering keluar di soal dengan singkat dan jelas agar mudah diingat dan dipahami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kami agar bisa terus berkreasi dan menyajikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa atau the founding father sepakat membentuk negara kesatuan karena dipandang paling cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman. NKRI dibentuk berdasar semangat kebangsaan atau nasionalisme yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. NKRI adalah negara di bumi bagian timur, benua Asia Tenggara, diapit dua samudera yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, dengan iklim tropis serta letak astronomis 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. NKRI mempunyai 3 zona waktu yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. NKRI tercatat sebagai negara kepulauan terbesar dengan total luas wilayah mencapai 1.904.569 km persegi. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai identitas resmi, diantaranya adalah 1. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, yang kedua adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang ketiga burung Garuda sebagai simbol kebangsaan, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebangsaan. Beberapa poin-poin penting terbentuknya NKRI. NKRI menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 45, memilih Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, dan dalam masa peralihan waktu dibantu oleh Komite Nasional. Tanggal 19 Agustus, Presiden memanggil beberapa anggota PPKI dan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan berfungsi sebagai DPR sebelum terbentuknya DPR hasil pilihan rakyat. Iklan dulu, ada tukang cilok lewat. Sejak hari itu sampai awal September, Presiden dan Wapres membentuk kabinet yang sesuai dengan UUD 45, dipimpin oleh Presiden sendiri dan mempunyai 12 departemen serta menentukan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke yang dibagi menjadi 8 provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil atau Bali dan Nusa Tenggara. Tujuan dibentuknya NKRI. Tujuan NKRI sendiri yaitu sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari poin di atas jelas bahwa tujuan utama NKRI adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep negara kesatuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara kesatuan menurut UUD 45. Perubahan UUD 45 mengukuhkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan akan pecahnya NKRI.
Pasal-pasal dalam UUD 45 memperkukuh prinsip-prinsip negara kesatuan dan tidak mengubah sedikit pun menjadi negara federal. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk final negara bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat dirubah sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Ada 5 pasal yang menyebut Indonesia sebagai negara kesatuan. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan deklarasi 2 Juanda yang menyatakan segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antar pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Republik Indonesia. Penentuan batas laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil. Deklarasi Juanda menegaskan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi pemisah tapi sebagai pemersatu bangsa. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.